Kenalkan, nama saya Stevi Angelik Basuki dengan NIM 1909-010042. Saya akan menjelaskan cara mendiagnosis dari beberapa penyakit. Escherichia coli. Apakah kalian tahu kalau diare ternyata bisa terjadi pada manusia dan juga hewan loh? Nah, ketika diare, ada gejala klinis yang muncul nih. Ada muntah, demam, dan juga feses encer, berair, dan dapat mengandung darah, serta abdomen kram dan terasa sakit. Bagaimana bisa terjadi diare? Diare bisa terjadi karena diawali dengan masuknya bakteri ke mulut bersama-sama dengan makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan bakteri Escherichia coli untuk selanjutnya berkoloni pada usus halus. Apa itu Escherichia coli? Sebagian besar Escherichia coli berada di dalam saluran pencernaan hewan maupun manusia dan merupakan flora normal, namun ada yang bersifat patogen yang dapat menyebabkan diare pada manusia juga hewan. Bagaimana bisa tahu yang dikonsumsi itu terkontaminasi Escherichia coli ini? Jadi, dalam mendiagnosis terkontaminasi atau tidaknya bisa diuji dengan pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang dalam pemeriksaan diare. Beberapa metode konvensional yang digunakan untuk menentukan adanya bakteri Escherichia coli pada sampel, baik itu makanan, minuman, ataupun pada feses penderita, antara lain dengan metode biakan atau kultur, uji biokimiawi, dan uji serologis. Tetapi, ada metode yang sering digunakan dan dinilai serta terbukti spesifik mendeteksi bakteri Escherichia coli adalah dengan metode PCR. Karena langsung mendeteksi bakteri dalam sampel tanpa harus mengisolasi koloni bakteri terlebih dahulu. Jadi, penyimpanan template DNA sampel yang digunakan untuk amplifikasi dengan PCR, ekstraksinya dilakukan dengan teknik boom yang bertujuan untuk melisiskan dinding sel bakteri sehingga DNA dapat diekstrasi sekaligus mempermudah proses denaturasi ketika dilakukan amplifikasi dengan PCR. Dengan demikian, metode PCR yang digunakan lebih cepat dan juga akurat bila dibandingkan dengan metode konvensional atau kultur. Salmonella. Apa itu salmonella? Jadi, salmonellosis adalah infeksi pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri salmonella. Walaupun umumnya bakteri ini menghuni usus, salmonella tersebar luas di lingkungan yang berhubungan dengan peternakan atau pembuangan limbah atau tinja manusia. Dan juga salmonella ini memiliki beberapa spesies, salah satunya Salmonella typhi. Bagaimana mengetahui terinfeksi oleh bakteri salmonella? Pada manusia, diagnosis secara klinik dari gastroenteritis pada penderita salmonella dapat diketahui melalui isolasi agen penyebab dari feses penderita, melakukan uji serologi, dan jika diperlukan melalui uji FACT. Pada kasus demam tifoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi dan terkadang oleh jenis salmonella yang lain, agen penyebab dapat diisolasi dari darah pada minggu pertama terjadinya penyakitnya maupun dari feses pada minggu kedua dan ketiga. Diagnosa dari salmonellosis pada hewan juga dibuat dengan pembiakan material feses. Untuk infeksi yang disebabkan oleh Pulorum dan Gallinarum pada unggas, diagnosis secara serologi sangat penting dilakukan untuk memisahkan dan mengeliminasi individu-individu karir. Pembiakan dari Lymphnodus mesenterica merupakan prosedur prinsip yang digunakan untuk pemeriksaan postmortem pada hewan. Klebsiella. Apa itu Klebsiella? Klebsiella merupakan bakteri gram-negatif dari famili Enterobakteri yang dapat ditemukan di traktus gastrointestinal dan traktus respiratori. Klebsiella merupakan kuman berbentuk batang pendek, tidak memiliki spora dan tidak memiliki flagela. Klebsiella dijumpai tersebar luas di lingkungan dan sebagai flora usus manusia dan hewan mamalia lainnya. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Dengan diagnosa laboratorium dan selanjutnya diidentifikasi dengan melihat gambaran mikroskop, isolasi pada media, melihat penampakan koloni pada media, dan melakukan tes biokimiawi. Dengan melihat koloni, caranya yang pertama ada
Agar darah. Media ini digunakan untuk isolasi, menumbuhkan berbagai macam bakteri patogen, dan menetapkan bentuk hemolisa dari bakteri. Media kultur ini kaya nutrien yang menyediakan kondisi pertumbuhan bakteri yang optimal. Yang kedua, McConkie agar. Media McConkie agar termasuk salah satu media isolasi primer. Yang ketiga, pewarnaan kapsul. Pewarnaan kapsul dengan menggunakan teknik Ginsbury memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kapsul pada bakteri. Kapsul bakteri mudah ditembus zat warna, namun sukar dalam mengikat zat warna. Pada pewarnaan ini, bakteri berwarna terang jernih dengan latar belakang yang gelap. Dan dengan secara biokimia, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, triple sugar iron agar merupakan media yang dapat mengidentifikasi bakteri sesuai dengan karakter spesifik yang ditunjukkan oleh bakteri. Yang kedua, tes motilitas pada agar semisolid. Uji ini digunakan untuk mengetahui pergerakan bakteri. Bakteri diinokulasikan dengan menggunakan suatu kawat lurus melalui pusat medium. Yang ketiga, tes indol. Uji indol untuk menilai pembentukan indol oleh bakteri dari triptofan sebagai sumber karbon. Bila positif, menghasilkan warna merah, sedangkan apabila negatif, menghasilkan warna kuning. Klebsiella merupakan bakteri dengan indol negatif. Yang keempat, tes metil merah dan Voges Pro-KUR. Tes metil merah digunakan untuk mendeteksi produksi asam kuat selama proses fermentasi glukosa. Voges Pro-KUR merupakan uji untuk menentukan organisme yang memproduksi dan mengelola asam dan fermentasi glukosa, memperlihatkan kemampuan sistem buffer dan menentukan bakteri yang menghasilkan produk netral atau asetil metalkarbinol atau aseton dari hasil fermentasi glukosa. Yang kelima, tes sitrat diakan. Nah, dengan cara diinokulasi pada media Simon sitrat agar dengan inokulum yang tipis kemudian diinkubasikan pada suhu 350 selama 48 jam. Jika hasil positif, terjadi perubahan warna indikator. Yang keenam, tes urease. Uji hidrolisis urea menunjukkan bakteri menghasilkan enzim urease. Dilakukan dengan cara menggoreskan pembiakan satu ose pada permukaan agar miring. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat. Tes nilai positif apabila menghasilkan warna merah muda dan negatif apabila warna tidak berubah. Klebsiella menghasilkan nilai positif. Dan perlu diingat, Klebsiella menyebabkan berbagai infeksi pada manusia, seperti pneumonia, infeksi saluran kemih, dan bakteriemia. Sekian dan terima kasih.